Kami perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang PBB. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Aulia Naswa. Aku Fatma. Aku Kaila. Selanjutnya kita mulai ke materinya. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam video ini kami akan membahas tentang pengertian PBB, dasar hukum, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, rumus perhitungan, serta contoh soal dan cara penyelesaiannya. Kami harap materi yang kita sampaikan dapat membantu kalian untuk memahami materi tentang pajak bumi dan bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PBB. Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pengusahaan, dan pemanfaatan bumi maupun bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan tanah serta perairan yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau disematkan secara tetap pada tanah maupun perairan. Contohnya seperti rumah, ruko, gedung, perkantoran, pabrik, gudang, hotel, atau pusat pembelanjaan. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum PBB. Pajak bumi dan bangunan memiliki dasar hukum yang mengatur pelaksanaan dan pemungutannya. Dasar hukum PBB yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk menetapkan dan memungut PBB kepada wajib pajak. Materi selanjutnya adalah objek dan subjek PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh seseorang maupun badan. Contohnya, rumah tinggal, tanah kosong, ruko, gudang, pabrik, dan gudang perkantoran. Namun, ada beberapa objek yang tidak dikenakan PBB, misalnya tempat ibadah, hutan, kuburan, bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang tidak mencari keuntungan. Sedangkan subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan, atau menguasai objek pajak tersebut. Selanjutnya, tujuan pemungutan PBB. PBB memiliki peran penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemungutan PBB antara lain menambah pendapatan daerah, membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, membangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan taman kota. Dalam membayar PBB, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sebelum menghitung PBB, ada beberapa yang harus dipahami. Yang pertama ada NJOP, atau nilai jual objek pajak. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. NJOP terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada NJOP tanah dan NJOP bangunan. Yang kedua adalah NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP merupakan batas nilai tertentu yang tidak dikenakan pajak. Yang artinya, sebelum menghitung pajak, nilai NJOP terlebih dahulu dikurangi dengan NJOP TKP. Yang ketiga adalah tarif PBB. Tarif PBB merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang diwajibkan oleh wajib pajak. Selanjutnya, rumus-rumus perhitungan PBB. Yang pertama ada menghitung NJOP tanah. NJOP tanah sama dengan luas tanah dikali NJOP per meter persegi. Yang kedua, ada menghitung NJOP bangunan. NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali NJOP per meter persegi. Yang ketiga, menghitung total NJOP. Total NJOP sama dengan NJOP tanah ditambah NJOP bangunan. Yang keempat, menghitung dasar pengenaan pajak.
Dasar pengenaan pajak sama dengan total NJOP dikurang NJOP TKP. Yang kelima, menghitung PBB. PBB sama dengan tarif dikali total NJOP dikurang NJOP TKP. Berikut contoh soal perhitungannya. PT Maju Mundur memiliki sebuah gudang dengan data sebagai berikut. Luas tanah 1000 meter persegi, NJOP tanah 537.000 per meter persegi, luas bangunan 500 meter persegi, NJOP bangunan 800.000 per meter persegi, NJOP TKP 15 juta dengan tarif PBB 0,5%. Tentukan besarnya PBB yang harus dibayar. Langkah pertamanya adalah menghitung NJOP tanah. NJOP tanah sama dengan luas tanah dikali NJOP per meter persegi, yaitu 1000 dikali 537.000 sama dengan 537 juta. Langkah kedua adalah menghitung NJOP bangunan. NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali NJOP per meter persegi. 500 dikali 800.000 sama dengan 400 juta. Langkah ketiga adalah menghitung total NJOP. Total NJOP sama dengan total NJOP tanah ditambah total NJOP bangunan. 537 juta ditambah 400 juta sama dengan 937 juta. Langkah keempat adalah mengurangi NJOP dengan NJOP TKP. Dasar pengenaan pajak, yaitu 937 juta dikurangi 15 juta, sama dengan 922 juta. Langkah terakhir yaitu menghitung PBB. PBB sama dengan 0,5% dikali 922 juta sama dengan 4.610.000. Jadi, besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh PT Maju Mundur adalah sebesar 4.610.000. Nah, itu dia materi yang sudah kita sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari kami. See you on the next video. Bye-bye.